Kalimat durhaka, saudaraku seiman, lawannya adalah bakti. Dan bakti bisa bermakna juga mengabdi, patuh, sopan, menuruti, dan semua makna yang mirip dengan itu masuk dalam makna bakti. Berarti durhaka adalah lawannya, menentang, kasar, tidak sopan, tidak mematuhi, semua masuk dalam makna durhaka. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kedua orang tua kita sebagai sumber untuk masuk ke dalam surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan itu bagi kita, terutama bagi yang mendapatkan kedua orang tuanya, dengan hanya melayani mereka, memenuhi kebutuhannya, mentaatinya, sabar terhadap cobaan-cobaan bersama mereka, maka jaminannya surga. Sebagian ulama salaf, pada saat salah satu dari orang tuanya meninggal, menangis terisak-isak. Pada saat ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda menangis? Bukankah orang tua anda meninggal dalam keadaan Islam? Maka dia menjawab, aku menangis bukan karena orang tuaku, tapi aku menangisi diriku sendiri yang jelas bila salah satu dari mereka sudah meninggal dunia, maka setengah pintu surga tertutup untukku. Maka sekarang tersisa yang satu lagi, bila aku tidak memaksimalkannya, maka aku akan masuk ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, berbakti kepada orang tua ini Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat dalil yang pertama adalah surah Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan kepadanya, dilarang untuk berbuat syirik atau mempartnerkan Allah dengan makhluknya dalam hak yang merupakan milik Allah sebagai pencipta. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan semua, kata ulama tafsir, semua manusia memahami kalimat ah. Bisa yang semakna dengan ini seperti ih, dan seterusnya. Seperti misalnya di Indonesia orang mengatakan ah ibu ini, ah ayah ini, tidak bisa mengerti keadaan saya, tidak tahu saya capek. Dan janganlah kamu membentak keduanya. Sudah tidak boleh berkata ah, lembut sekali, membentak lebih besar lagi. Lalu ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan bahasa makna daripada kaulang karima adalah perkataan yang santun, lembut, bahkan sampai pada tingkat intonasi suara anak harus berendah daripada intonasi suara orang tua. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Makna rendahkan, mengalahlah. Apapun yang terjadi, mengalahlah. Selama bukan perintah kekufuran, maka mengalahlah. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu aku kecil. Saudaraku siman, andai saja ada di antara anda yang berkata, tapi saya pada saat kecil dibengkalaikan oleh orang tua saya, tidak diurus. Mungkin ada seseorang yang dilempar di jalanan, ditinggalkan oleh orang tuanya karena kefasikan orang tuanya. Mungkin karena sebagai seorang pezina, pemabuk, orang yang jauh dari agama atau fasik. Semua itu saudaraku seiman tidak menggugurkan kewajibanmu bakti kepada kedua orang tuamu. Tidak sama sekali. Ada seseorang yang datang kepada Hasan Basri lalu berkata, wahai imam, aku memiliki orang tua, seorang ayah. Yang ayah itu sekarang stroke di atas ranjang. Aku pun berusaha merawatnya. Walaupun aku di saat kecil tidak tahu apakah dia merawatku atau tidak. Dan setiap kali dia buang air besar atau buang air kecil, aku selalu menampung dengan kedua tanganku, lalu membersihkan tanpa jijik sedikit pun. Apakah aku sudah terhitung berbakti padanya? Maka kata Hasan Basri rahimahullah, belum sama sekali. Kata dia, belum sama sekali? Kata Hasan Basri, iya. Kalau ayahmu mengurusmu pada saat kecil, maka pastikan dia mengurusmu karena berharap engkau menjadi seorang pemimpin masa depan. Sementara engkau pun sekarang mengurus orang tuamu atau ayahmu karena engkau merasa terbebani dengan kewajiban
dan engkau berharap orang tuamu meninggal sehingga tugasmu selesai. Sangat berbeda antara kasih sayang orang tua dengan anak. Seburuk-buruk seorang orang tua, dan itu pun sangat jarang terjadi, tetap mereka selalu mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Dalam sebuah kisah di Saudi terjadi kisah nyata, ada seorang ibu, matanya buta keduanya, dan butanya bukan seperti umumnya orang, karena kedua bola matanya tidak ada. Jadi kita bisa bayangkan kelopak matanya itu keriput masuk ke dalam, sehingga setiap orang yang melihat ketakutan. Dan anaknya, seorang anak laki-laki, tentu suaminya sudah meninggal, anak laki-lakinya ini sering kalau diajak ke sekolah atau diantar ke sekolah oleh ibunya yang buta, diolok-olok oleh teman-temannya. Maka dia sering mengatakan, ibu tidak usah antar aku ke sekolah karena aku malu dengan teman-temanku dan seterusnya. Makanya ibunya pun sabar, terus saja ibunya berusaha untuk membesarkan anaknya sampai anaknya menjadi seseorang yang sukses. Dan dia terus terbawa arus dengan malu kepada ibunya ini. Sampai pada saat dia menikah, dia berharap ibunya tidak hadir dalam acara pernikahannya, dan untuk menghindari agar orang-orang tidak mengolok-oloknya, dan istrinya pun yang sempat pada saat menikah mengatakan, aku takut bila dekat dengan ibumu, maka dia pun pindah ke luar negeri. Lama anak ini tinggal di luar negeri sampai memiliki beberapa orang anak yang ibu ini pun tidak pernah melihat cucunya sama sekali. Satu waktu karena kangennya, rindunya, maka dia pun akhirnya berusaha untuk bisa menjangkau anaknya. Dia kumpulkan uang, dia berusaha mencari peluang untuk bisa mencari tahu alamat, sampai setelah sekian tahun berusaha, didapati alamat itu. Pada saat didapatkan alamat tersebut, dia pun berangkat ke luar negeri sampai mendatangi rumah anaknya. Waktu di bel rumah anak ini, maka cucunya ibu ini atau anak-anak dari anaknya dia, anaknya ibu ini, kemudian membuka pintu dan ketakutan lari sambil mengatakan, ada orang buta di depan pintu. Lalu si anak ibu ini pun akhirnya berkeluar dan melihat ternyata ibunya, dan dia mengatakan, ibu. Perkataan pertama dia adalah, ibu kenapa datang ke sini? Padahal sudah sekian tahun ibunya tidak melihat dia. Maka ibunya pun mengatakan, saya kangen padamu anakku. Dia mengatakan, ibu, anak-anakku dan istriku takut bertemu denganmu. Maka dia pun akhirnya membelikan tiket dan membawa pulang ibunya. Setelah ibunya pulang, kurang lebih berjalan sekitar 1 bulan, ada seseorang mengirim berita kepada anak ini kalau ibunya sudah meninggal dunia. Maka dia pun kembali ke Saudi untuk melihat ibunya, dan ada sebuah surat yang dititip oleh ibunya. Pada saat dia membacanya, dia pun akhirnya menangis dan menyesal. Ternyata ibunya menceritakan, dia mengatakan, wahai anakku, aku tahu selama ini engkau merasa malu di jalan denganku, karena mataku buta. Tapi ketahuilah, yang sebenarnya buta adalah kamu. Pada saat kamu lahir, engkau buta, tidak bisa melihat. Dan aku ditawarkan oleh dokter supaya anak ini bisa melihat dengan cara mataku dikorbankan untukmu. Maka aku pun berkorbankan mataku untukmu. Jadi sekarang mata yang kau gunakan adalah mataku, hai anakku. Tapi aku tidak masalah dengan itu. Aku sudah bahagia karena engkau telah sukses dan aku telah memaafkan kesalahanmu. Maka aku ridho kepadamu. Si anak pun akhirnya menangis saat bisa karena mengetahui hal tersebut. Kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini, saudaraku seiman, bagaimana pengorbanan orang tua. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di episode yang kedua tentang bakti kepada kedua orang tua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.